15, 6 atlet harus berdiri dalam satu baris. Dirk tidak mau bersebelahan dengan Ken atau tim. Nah, kita lihat pertanyaannya dulu ya. Will tidak mempersalahkan posisinya. Jika tim berada di ujung barisan, maka posisi keenam atlet tersebut adalah berarti Dirk tidak mau bersebelahan dengan Ken atau tim. Nah, kita lihat di sini di optionnya Dirk itu dia tidak mau bersebelahan dengan Ken atau tim. Nah, kita lihat ini nggak bisa nih. Dia nggak mau bersebelahan Ken dan tim kan. Berarti Dirk dengan kita lihat Dirk dengan Ken atau tim yang bersebelahan nggak boleh. Dirk berarti Dirk. Nah, ini aja berarti ya. Dirk dah. Terus Lin ingin dekat dengan tim. Ah, berarti Lim yang dekat dengan tim. Lim. Nah, berarti ini. Nah, ini nggak bisa nih. Dah. Terus, sedangkan Dirk ingin dekat dengan Ben. Dirk dengan Ben. Dirk dengan Ben yang mana? Ini berarti enggak nih ya. Terus ini juga enggak. Ah, berarti ini. Langsung ini Dirk dengan Ben kan ingin berdekatan nih. Nah, ini dia kan. Terus tetapi Ben ingin dekat dengan Lim. Nah, ini Ben dekat dengan Lim. Win tidak mempermasalahkan posisinya. Jika tim berada di ujung barisan, nah tim di ujung. Ya, berarti jawabannya langsung aja yang E. Oke? Nomor 16. Beberapa atlet diukur tinggi badannya. Dante 2 inci lebih tinggi daripada Rudy. Berarti Dante di atas daripada Rudy. Dan 3 inci lebih pendek dari Gardon. Berarti Gardon berarti artinya dia kan lebih pendek dari Gardon. Berarti Gardon di atas ini ya. Rudy lebih tinggi daripada Favor, berarti di bawahnya Favor. Sedangkan Favor lebih tinggi daripada Alex, berarti A di bawahnya. Favor paling tinggi daripada Alex kan. Tetapi lebih pendek dari Gardon, ya. Kan di sini. Berarti siapakah yang paling pendek? Berarti yang paling pendek itu adalah si Alex, ya. Alex kan, berarti jawabannya adalah yang D. Ini paling pendek kan? Oke? Next, 17. Curah hujan pada bulan tertentu di 6 kota di Indonesia menurut BMKG bervariasi seperti berikut. Terus, Medan memiliki curah lebih tinggi. Kita lihat pertanyaannya ya. Kota ya dengan curah hujan yang urutan ketiga tertinggi. Nah, kita lihat di sini urutannya. Medan memiliki curah hujan yang lebih rendah dari Jakarta. Berarti Medan lebih rendah dari Jakarta. Medan berarti ini Jakarta ya. Curah hujan Ambon lebih rendah dari Medan, berarti Ambon di sini, tetapi lebih tinggi dari Denpasar, berarti Denpasar di bawahnya. Curah hujan Surabaya lebih tinggi daripada curah hujan Jakarta, berarti Surabaya di atas ya. Curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Berarti Pontianak paling bawah. Kan dia katanya curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Ya berarti di atasnya kan. Jadi kota dengan curah hujan pada urutan ketiga tertinggi. Ketiga tertinggi berarti kan ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Berarti nomor 3 siapa? Medan ya. Jadi jawabannya 17 adalah yang B. Oke. Lanjut. 18. Tingkat inflasi pada bulan Desember di 6 ibu kota negara di Asia menurut Pusat Badan Statistik bervariasi seperti berikut. Lihat pertanyaannya langsung ya. Ibu kota dengan tingkat inflasi tertinggi di urutan keempat. Nah, tertinggi ya. Tokyo memiliki inflasi lebih rendah dibandingkan Jakarta. Berarti Tokyo di bawah, Jakarta di atas. Nah, terus tingkat inflasi New Delhi lebih rendah dari Tokyo. Berarti New Delhi di bawahnya kan, Tokyo di atasnya kan. Tetapi lebih tinggi dari Beijing. Berarti Beijing di sini kan. Tingkat inflasi Singapura lebih tinggi dari Jakarta, berarti Singapura di atas. Tingkat inflasi Beijing tidak berada di bawah tingkat inflasi Kuala Lumpur, berarti Kuala Lumpur di sini. Nah, ibu kota dengan tingkat inflasi tertinggi di urutan keempat, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini ya, New Delhi. Berarti 18 itu adalah yang E. Oke. Next. Next, kita lanjut 19. Suatu toko kelontong menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan harga dan tingkat kebutuhan yang bervariasi. Seperti berikut. Berarti di sini ada mahal, ada kebutuhan ya. Kebutuhan. Jadi,
Nomor satunya, tabung gas LPG lebih mahal dari telur. Gas LPG lebih mahal dari telur. Kebutuhannya tabung gas LPG lebih rendah daripada gula. Berarti di sini gula, di sini gas LPG kan. Telur lebih mahal daripada gula. Telur lebih mahal daripada gula. Kebutuhan telur lebih rendah daripada beras. Berarti telur berarti di sini ya. Telur lebih rendah daripada beras. Ya. Terus kebutuhan gula, mana dia? Kebutuhan telur lebih rendah daripada beras. Berarti telur lebih rendah dari beras ya. Berarti beras paling tinggi kan. Gula lebih mahal dari beras. Berarti gula lebih mahal dari beras. Gini kan. Terus kebutuhan gula lebih rendah daripada air. Berarti di sini air minum, ya kan? Air minum lebih tinggi daripada gula kan? Eh ke Mana dia tadi? Kebutuhan gula lebih rendah daripada air minum. Beras lebih mahal daripada air minum. Beras lebih mahal daripada air minum. Nah, ini dia kan. Kebutuhan air minum lebih rendah dari telur. Berarti kebutuhan air minum lebih rendah daripada telur. Berarti telur di sini otomatis si B ini naik ke atas kan? Ya kan? Kan dia ketentuannya beras lebih mahal, lebih dibutuhkan. Dibutuhkan, berarti beras naik ke atas, ya kan? Ini karena ini aturannya kan. Nah, terus barang yang harganya dan tingkat kebutuhannya berada pada urutan kedua tertinggi. Berarti ini kan nomor 1, nomor 2. Kalau yang ini nomor 1, ini nomor 2. Ya, nah, jadi sama-sama ya. Berarti sama-sama yang nomor 2 itu adalah telur ya. Jadi jawabannya adalah C. 20. Tino, Rudi, Iwan, Ucok, Ayok, dan Nano, Alif, dan Sam makan bersama di sebuah warung yang menjual soto dan sate. Mereka makan di meja bujur sangkar yang setiap sisinya ditempati oleh 2 orang. Berarti bujur sangkar gini kan. Terus Tino memesan soto dan Tino memesan soto dan duduk berseberangan dengan Alif. Berarti Tino berseberangan dengan Alif. Alif ya. Nah, terus berarti Tino memesan soto dan Ayok memesan sate. Eh, jadi nggak boleh soto dan sate ini bersebelahan gitu ya. Terus Ucok dan Ayok duduk di antara Iwan dan Alif. Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Berarti di sini kan Tino, Rudi, berarti kan ini 1, 2. Rudi duduk di antara, mana dia tadi? Kok Rudi? Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Berarti Rudi di sini, Rudi duduk di antara, misalnya di sini Rudi, di sini Iwan ya. Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Nano memesan sate, demikian pula dengan teman yang duduk di seberangnya. Berarti Nano memesan sate dan begitupun teman yang duduk di seberangnya. Berarti di mana lagi nih? Ucok dan Ayok duduk di antara Iwan dan Alif. Berarti Iwan dan Alif. Oh, berarti nggak bisa di sini ya. Berarti si Tino ini, kan tadi Tino, Rudi itu duduk di antara Iwan dan Tino. Berarti Rudi di sini, berarti di sini Iwan nih. Nah, karena nanti di sini katanya Ucok dan Ayok duduk di antara Iwan dan Alif. Iwan, berarti di sini Ucok dan Ayok. Berarti Ucok, sini Ayok. Duduk di antara Iwan dan Alif kan? Nah, terus berarti Nano memesan sate, demikian pula dengan teman yang tepat di seberangnya. Berarti yang belum ada di sini bisa si Sam, bisa si Nano. Berarti Nano mesan sate. Berarti Nano mesan sate. Oh, ini nggak boleh bersebelahan ya. Sate sama sate nggak boleh bersebelahan. Berarti kita pindah. Berarti di sini si Nano, di sini si Sam. Berarti udah siapa Nano mesan sate kan? Sate. Demikian pula dengan teman yang di seberangnya. Berarti ini juga mesan sate. Ya udah 3 orang kan. Siapakah yang duduk di seberang Nono? Nah, berarti yang ini Nono ini ya. Berarti yang duduk di seberang Nono siapa nih? Berarti ini kan si Iwan kan? Berarti jawabannya adalah yang
yang D. Oke.